Baik pemirsa dan teman cerdas, selamat datang kembali di OIC Season 3 dan sekedar mengingatkan bahwa pada malam hari ini adalah malam terakhir di babak final daerah Jabodetabek di mana satu tiket terakhir akan diperebutkan oleh ketiga peserta kita ini dan juga wildcard yang masih dipegang oleh SMA Pribadi Depok dengan total nilai 200 poin. Sebelum kita masuk ke babak permainan berikutnya yaitu Praktik Sains, seperti biasa di segmen ini kita akan mendengarkan sebuah pesan cerdas dari Kak Mary Riana. Silakan Kak. Terima kasih Kak Tian. Untuk semua peserta yang ada di studio malam ini dan juga penonton yang ada di rumah, inilah pesan cerdas Mary Riana hari ini. Learn before earn. Setiap orang pasti ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Di sekolah, sebagai pelajar, kalian ingin nilai yang baik. Ketika kalian nanti kerja atau membuka usaha, kalian pun pasti ingin penghasilan yang mapan. Ingat pesan saya. Sebelum kalian fokus mengumpulkan penghasilan, fokuslah mengumpulkan pembelajaran. Karena pembelajaran dan pengalaman itulah yang menjadi kunci untuk masa depan yang lebih mapan. Jadi ingat, learn before earn. Thank you. Oke baik, terima kasih Kak Mary untuk pesan cerdasnya. Dan sekarang kita akan masuk ke Permainan Praktik Sains dan inilah peraturannya. Praktek Sains. Dalam babak Praktek Sains akan ada dua tahapan yang harus diselesaikan oleh masing-masing tim secara bergiliran. Yang pertama, tim akan menjawab soal dari tayangan video sains dalam waktu 10 detik. Jawaban benar dalam tahapan ini bernilai 20 poin. Tahap kedua, peserta akan melakukan praktek sains dengan bahan-bahan yang telah disediakan dalam waktu 2 menit. Setelah itu, harus menjelaskan teori dan praktek tersebut dalam waktu 30 detik. Nilai sempurna dari hasil praktek sains adalah 30 poin, sedangkan nilai untuk teori 20 poin. Ya itulah dia peraturan untuk permainan Praktik Sains. Sebelum kita bermain, saya sekarang akan memperkenalkan komite soal dari OIC Season 3 yang akan menjadi tim penilai dari babak permainan Praktik Sains ini. Yang pertama ada Dr. Andes Basuki Prayitno. Selamat malam Pak. Dan yang kedua ada Ibu Dr. Anda Fenty Nurvela. Selamat malam Bu. Dan yang terakhir ada Ibu Siti Saroh SPD. Selamat malam Bu. Oke, baik. Kalau begitu langsung saja kita main ya. Dan inilah dia Praktik Sains. Ya, karena tim A dan tim B memperoleh nilai yang sama di babak sebelumnya, maka saya akan melemparkan satu soal tambahan untuk direbut oleh kalian untuk menentukan siapa yang akan jalan pertama dan jalan kedua ya. Tangan di atas bel. Ibu kota dari Afrika Selatan. Silakan tim A. Cape Town. Salah. Dengan demikian yang jalan pertama tim B, dilanjutkan dengan tim A dan terakhir tim C. Baik, tim B. Silakan di belakang saya akan terlihat 3 kartu. Ya ada video 1, 2, 3, silakan dipilih soal videonya yang ingin ditayangkan. Video 2. Video 2, baik kita lihat. Selamat malam teman-teman cerdas. Pada malam hari ini saya akan mempraktekkan tentang trafo. Di depan saya ada seperangkat alat trafo yang terdiri atas kumparan primer sebanyak 500 lilitan. Yang kedua kumparan sekunder sebanyak 500 lilitan dan terhubung dengan sebuah lampu dengan sumber tegangan AC. Apabila rangkaian ini kita berikan tegangan, maka lampu akan menyala seperti ini. Jika pada kumparan sekunder kita ganti dengan lebih besar sebanyak 1000 lilitan, perubahan apa yang terjadi pada lampu? Oke, soal sudah kita lihat di video, waktu 10 detik untuk menjawab. Kita mulai dari sekarang. Lampu semakin terang. Sudah? Itu aja ya, lampu semakin terang jawabannya. Oke baik, langsung saja kalau gitu kita lihat video pembuktiannya, silakan. Yang terjadi adalah, hasilnya adalah lampu menjadi lebih redup. Mengapa demikian? Karena pada saat kita mengganti jumlah kumparan sekunder menjadi lebih besar, maka arus yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Akibatnya lampu menjadi lebih redup. Oke baik, kita akan mendengarkan video pembuktiannya, jadi kurang lebih udah tahu ya jawabannya yang tadi itu seperti apa ya. Oke langsung saja kalau gitu saya undang kepada tim B, ketiga peserta silakan maju ke depan untuk kita main praktek sainsnya.
Silakan dipilih dari 3 kotak, sains 1, sains 2, atau sains 3 yang ingin dikerjakan. Sains 3 ya, baik. Oke, ada benda-benda untuk praktek sains 3. Yang pertama ada jarum. Oke. Yang berikutnya ada alkohol swab. Kemudian ada kaca objek. Ada tusuk gigi. Dan yang terakhir ada apa ini? Zat anti ya. Oke. Khusus untuk praktik sains kotak 3 ini, saya akan memanggil Ibu Siti Saroh untuk naik ke atas panggung. Silakan Ibu. Soal untuk kotak sains nomor 3 adalah tunjukkan bagaimana cara menguji golongan darah dan tentukan golongan dari sampel darah Ibu Saroh. Waktu 2 menit, kita mulai dari sekarang. Waktu yang tersisa 1 menit. Lima, 4, 3, 2, 1, dan selesai. Oke, letakkan semua barangnya. Tepuk tangan untuk tim C. Oke, kita agak geser ke sebelah kiri dulu semuanya ya. Oke, baik. Siapa yang akan menjelaskan? Saya. Clarissa, oke. Waktu untuk menjelaskan ada 30 detik. Silakan Clarissa dimulai dari sekarang. Selamat malam. Saya di sini akan menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil praktek kami. Berdasarkan hasil praktek kami itu yaitu tes golongan darah. Darah yang diambil diberi anti A dan darah tidak menggumpal, diberi anti B dan darah tidak menggumpal, dan diberi anti AB dan darah tidak menggumpal. Jadi kesimpulan kami adalah golongan darah Ibu Saroh adalah golongan darah O. Terima kasih. Dan sekarang kita akan melihat video pembuktiannya. Silakan. Selamat malam teman-teman cerdas. Pada malam hari ini kita akan melakukan uji golongan darah berdasarkan sistem ABO. Kita letakkan pada kaca objek yang pertama. Begitu juga dengan kaca objek yang kedua. Yang terakhir kaca objek yang ketiga. Langkah berikutnya untuk menguji golongan darah. Yang pertama, kita teteskan 1 tetes zat anti A pada kaca objek yang pertama. Kita aduk dengan menggunakan tusuk gigi. Sama halnya dengan kaca objek yang kedua, kita teteskan 1 tetes anti B. Berdasarkan hasil reaksi antara antigen dengan zat anti yang kita tambahkan, kaca objek yang pertama tidak terjadi aglutinasi. Kaca objek yang kedua ditambahkan dengan 1 tetes zat anti B, terjadi aglutinasi atau penggumpalan. Kemudian yang terakhir di kaca objek yang ketiga, kita lihat hasilnya, terjadi aglutinasi atau penggumpalan darah. Berdasarkan reaksi antigen terhadap zat anti, dapat disimpulkan bahwa golongan darah saya adalah golongan darah B. Oke, baru saja kita lihat video pembuktiannya ya untuk kotak sains. Kepada tim B, saya persilakan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan untuk tim B.
Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Saroh. Darahnya udah dipakai untuk sampel, untuk prakteknya ya. Terima kasih Ibu. Oke baik, kemudian saya akan ke tim A untuk bermain video 1 dan video 3. Tersisa 2 video, silakan dipilih untuk video soalnya. Video 3. Oke baik, kita akan buka video 3, silakan. Selamat malam teman-teman cerdas. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah percobaan kimia dengan alat dan bahan sebagai berikut. Kita masukkan natrium tetraborat ke dalam labu. Kemudian tambahkan metanol. Kemudian H2SO4. Setelah semua bahan kita campur, pasang pada statif. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita siapkan api dengan pembakar bunsen. Kemudian kita taruh api di bawah labu kaca ini. Saya akan membakar mulut cerobong kaca ini. Dan pertanyaannya adalah, warna nyala apakah yang akan terjadi? Baik, soal sudah kita dengarkan. 10 detik untuk menjawab, kita mulai dari sekarang. Silakan. Api tersebut akan berwarna kuning. Karena Na berwarna kuning. Oke, waktu sudah habis, sudah dijawab oleh Faisal. Kalau gitu langsung saja kita lihat video pembuktiannya ya, silakan. Hasilnya adalah, ternyata warna nyala yang dihasilkan adalah warna hijau. Hal ini disebabkan pada reaksi pembakaran ketiga bahan ini, natrium tetraborat, metanol, dan H2SO4 menghasilkan senyawa trimetoksiboron yang akan memberikan warna nyala hijau. Oke, itulah video pembuktian ya. Kurang lebih jawabannya juga udah tahu seperti apa. Kemudian instruksi. Silakan Kalita. Ya, saya mau memberikan kabar ya bahwa untuk tim A ada penggantian peserta ya. Dan siapa? Nisvan diganti sama Septi ya karena sakit. Gitu. Jadi mohon dimaklum ya adik-adik semua di sini dan penonton di rumah. Mudah-mudahan dimengerti dan dimaklum semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kalita. Selamat datang buat Septi dan kita berdoa semoga Nisvan bisa keadaannya cepat membaik ya. Oke, amin. Baik, langsung kita mainkan. Berikutnya adalah praktik sains. Saya undang kepada ketiga peserta dari tim A untuk maju ke meja lab. Tepuk tangan untuk ketiga peserta dari tim A dan digunakan jas lab dan kacamatanya. Tersisa 2 kotak sains, yaitu sains 1 dan sains 2. Silakan dipilih. Sains 1. Oke, sains 1 saya keluarkan kotak untuk sains 1. Pertama ini adalah, ya ini Benedict ya. Yang kedua ada H2O2 10%. Berikutnya ada Lugol. Kemudian ada Biuret. Ada alu, ada mortar, dan korek api. Kemudian ada lampu bunsen. Apa ini? Pisang. Ada 3 potong pisang. Pas nih 1, 2, 3 ya. Lalu ada air. Dan ada tabung reaksi, pipet, dan segala macamnya. Saya akan bacakan soal untuk kotak sains nomor 1. Tunjukkan bagaimana cara menguji glukosa yang terdapat pada pisang. Waktunya 2 menit dari sekarang. Tunjukkan bagaimana cara menguji glukosa yang terdapat pada pisang.
10 detik. 5, 4, 3, 2, 1, dan selesai. Oke, letakkan. Oke, sekarang siapa yang akan menjelaskan secara ilmiah? Septi ya? Oke, 30 detik untuk menjelaskan. Kita mulai dari sekarang, silakan. Selamat malam, saya ingin menjelaskan tentang praktek biologi. Di sini bahannya itu ada pisang. Jadi kami mengekstrak pisang itu dengan air, terus menambahkannya dengan larutan benedik. Setelah itu dipanaskan menggunakan dipanaskan ke lampu bunsen. Kita tunggu beberapa detik, nanti akan berubah warnanya. Itu berarti membuktikan pisang itu mengandung. Gak apa-apa, lanjutin. Mengandung glukosa. Sudah? Sudah. Oke, baik. Terima kasih sudah dijelaskan secara ilmiah. Tepuk tangan. Dan sekarang kita akan melihat video pembuktiannya ya. Oke, silakan lihat ke layar dan video silakan dimainkan. Selamat malam teman-teman cerdas. Untuk menguji kandungan glukosa atau gula pada pisang tanduk, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat ekstrak dari pisang tanduk, yaitu dengan cara menumbuk pisang tanduk dengan menggunakan mortal dan pistil. Tambahkan sedikit aquades. Kita tumbuk sampai kurang lebih setengah halus. Kemudian kita ambil ekstraknya, kita masukkan ke dalam tabung reaksi dengan menggunakan pipet. Kemudian untuk menguji kandungan glukosa pada pisang tanduk, reagen yang kita perlukan adalah benedik. Langkah berikutnya untuk menguji kandungan glukosa dalam pisang tanduk adalah dengan memanaskan tabung reaksi di atas lampu bunsen. Panaskan. Kita lihat perubahan warnanya. Semakin lama birunya semakin memudar, kemudian kita perhatikan. Kita lihat perubahan warna yang terjadi. Tadi dari benedik yang berwarna biru, setelah dipanaskan di atas lampu bunsen berubah warna menjadi merah bata. Warna merah bata menunjukkan bahwa di dalam pisang tanduk terdapat kandungan glukosa. Reagen yang dipakai adalah benedik. Kemudian ada reagen biuret. Reagen biuret digunakan untuk uji kandungan protein dalam makanan. Kemudian yang terakhir ada reagen Lugol. Reagen Lugol digunakan untuk uji kandungan amilum dalam makanan. Oke, baik. Kita telah melihat video pembuktian dari soal yang telah dikerjakan oleh tim A. Baik, terima kasih. Saya persilakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk tim A. Tim C berikutnya ya, hanya tersisa satu kotak video yaitu video pertama. Silakan disimak videonya baik-baik dan kita lihat pertanyaannya apa. Silakan video. Selamat malam teman-teman cerdas. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan sebuah praktek kimia. Langkah awal kita masukkan hidrogen peroksida ke dalam cawan penguap. Ketika saya mereaksikan KMNO4 dengan hidrogen peroksida, jenis reaksi apa yang akan terjadi? Oke, baik, soal video telah kita lihat dan waktu 10 detik untuk menjawab. Silakan dimulai dari sekarang. Reaksi redox. Reaksi redox, sudah itu aja. Redoksi oksidasi. Oke. Baik, kalau gitu langsung saja kita lihat video pembuktiannya. Silakan. Jawabannya adalah jenis reaksi redox. Tadi kita lihat reaksi menimbulkan asap dan berlangsung begitu cepat. Ini menandakan
KMNO4 dengan H2O2 menghasilkan reaksi redoks. Oke, baik, kita sudah melihat video pembuktiannya. Dan langsung saja kepada ketiga peserta dari tim C, saya persilakan maju ke depan menuju ke meja lab. Tepuk tangan untuk tim C dari SMN 1 Bekasi. Oke, baik, tim C hanya tersisa satu kotak sains. Di belakang kita bisa dilihat hanya kotak sains 2 ya. Langsung saya keluarkan kotaknya. Kita punya tabir bayangan. Ada beberapa dudukan lensa. Kita punya diafragma anak panah. Kita ada lampu. Ada prisma. Oke, ini ada penyambung rel dan penyangga rel. Dan yang terakhir, ya, ada catu daya. Saya akan bacakan soalnya. Itu kotak sains nomor 2. Bagaimana membuat bayangan benda menjadi tegak dan diperbesar? Waktu 2 menit, kita mulai dari sekarang. Silakan. Bagaimana membuat bayangan benda menjadi tegak dan diperbesar? Tiga 30 detik. Sepuluh detik. 5, 4, 3, 2, 1. Dan selesai. Oke. Jangan dilanjutkan, waktu sudah habis. Sekarang waktunya untuk menjelaskan secara ilmiah. Siapa yang menjelaskan? Ihsan ya, kamu. Oke, waktunya 30 detik, kita mulai dari sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan dari SMN 1 Kota Bekasi. Saya akan menjelaskan di sini proyek kami yaitu membuat bayangan tegak dan diperbesar. Di sini kita akan membuat dengan cermin cekung yang ini, dan kita akan menaruh bayangan di ruang 2, dan itu akan membuat ya kita bisa mengukur dengan F-nya, dan benda yang dihasilkan dan bayangan yang dihasilkan akan, silakan dilanjutkan. Dan bayangan yang dihasilkan akan tegak dan diperbesar. Sudah? Sudah. Oke, baik, terima kasih Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kalau gitu langsung saja kita lihat video pembuktiannya. Silakan. Selamat malam teman-teman cerdas. Pada malam hari ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat bayangan benda menjadi tegak diperbesar. Kita akan memasang lensa pertama, lensa positif. Kemudian dicari bayangannya sehingga berbentuk terbalik. Setelah bayangan tertangkap dalam layar, kita akan pasang lensa kedua yang fungsinya seperti loop, sehingga nanti akan menghasilkan bayangan tegak diperbesar. Ya, itulah dia video pembuktiannya untuk praktek sains yang telah dikerjakan oleh tim C. Pada tim C, saya persilakan kembali ke tempatnya. Terima kasih dan tepuk tangan sekali lagi. Tetro, bisa. Oke. Dan setelah selesai kita memainkan praktek sains. Jangan kemana-mana karena setelah ini ada permainan yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu kotak-atik, di mana semua bisa mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Tetap di Olimpiade Indonesia Cerdas Season 3 untuk Indonesia lebih cerdas.